Di kesempatan sekarang ini banyak mungkin di antara kita ini melakukan suatu bentuk sikap dalam mencari nilai bentuk kenyamanan itu atau mencari sebuah ketenangan yang mengacu pada kedamaian itu punya cara masing-masing. Kadang saya pribadi sering merenung, ini bukan bentuk sifatnya curhatan, hanya sebatas penuangan pikiran jadi kepada rekan-rekan untuk bisa menafsirkan isi kepala yang ada di Kierereon ini. Kalau dalam pemahaman medis, kita itu dalam satu hari untuk berpikir, otak kita itu memerlukan 350 kalori secara normal. Jadi kalau kita berlebihan atau over dalam berpikir dengan suasana yang kita pikirkan itu, maka akan ada peningkatan itu 5%. Jadi terkadang saya pribadi ini semacam tercengkama oleh sebuah pola pikir gitu kan, oleh sebuah rajutan jeruji dalam hati itu yang terkonek nih dari hati ke pikiran ini kan. Terkadang untuk menyelami diri saya saja itu, mencari aku dalam aku itu sulit ditemukan. Nah, dengan tercengkamanya saya berpikir, dengan rajutan yang ada di dalam batiniah kita itu, diri kita saja sulit untuk dijangkau. Tapi di antara ya manusiawi ya, di antara sebagian kita ini terkadang memaksakan kehendak sampai over memikirkan masuk ke dalam ranah orang lain yang orang lain saja itu tidak memahami dirinya. Sama halnya diri saya pribadi tidak memahami aku di dalam aku. Nah, kalau kayak saya ini kan duduk termenung, berpikir tentang sebuah konsep perjalanan yang diberikan oleh Tuhan itu, baik buruknya yang akan saya tagih itu adalah janji sebuah kebaikan yang telah Tuhan janjikan. Kenapa saya mencoba mengikuti skenario Tuhan itu? Saya membiasakan untuk mengkaitkan sebuah perjalanan itu, sering kita lakukan itu, kalau tidak ada cerita begini, tentu akhirnya tidak begini. Kalau tidak ada waktu atau dimensi waktu yang kita masuki dengan kita sadari sebagai makhluk sosial, tentunya yang berinteraksi baik dari secara orang perorangan, baik dari orang ke kelompok, atau hubungan dari kelompok dengan kelompok. Nah, makanya saya harus berusaha untuk menjalani sebuah ketetapan itu, perjalanan saya nikmati. Karena yang saya tunggu adalah nikmat apa yang akan kita dapatkan. Dan saya selalu mengkaitkan itu, makanya selalu saya nikmati. Saya coba
membangun sharing ini sebagai bagian kita sesama manusia yang diciptakan dengan berbagai macam elemen ya. Apakah sesuatu hal yang saudara-saudara alami itu mungkin punya cara tersendiri untuk menikmatinya sebuah hidup dengan cara merenung, untuk mencari sebuah kedamaian, berdiam diri, dan ternyata merenung sendiri itu nikmat. Makanya saya mungkin tipe orang yang lebih suka itu duduk dalam diam itu sambil termenung. Itu salah satu bentuk nikmat yang berusaha untuk mensyukuri angan-angan kita itu berpikir, oh, Tuhan tuh menciptakan alam tuh seperti ini ya. Tuhan itu menciptakan manusia tuh seperti ini ya. Oh, berkaitan dari apa yang diciptakan oleh Tuhan itu, yang segala sesuatu itu bisa kita nikmati. Makanya nikmat yang paling baik itu adalah bagaimana berusaha untuk menikmati perjalanan hidup dengan mencoba kita masuk ke dalam dimensi-dimensi itu. Ini sebetulnya sebuah cerita bualan pribadi untuk mencari aku di dalam aku. Jadi hal yang terpenting itu jangan menguras cara berpikir kita yang harus masuk ke dalam sesuatu hal yang tidak mampu kita jangkau, sedangkan diri kita saja kita tidak mampu menjangkau. Bingung ya, saya juga bingung ini. Tapi tetap berpegang kepada nilai-nilai sebuah pemikiran. Tidak ada sesuatu hal yang Tuhan tunjukkan kepada kita itu, yang Tuhan berikan kepada itu, segala sesuatu di luar batas kemampuan setiap manusia. Berarti apa yang kita alami, kita harus mampu mencerna segala sesuatu itu. Berarti Tuhan memberikan kita berbagai bentuk apapun segala sesuatu yang kita alami, berarti kita mampu. Kita akan ditemukan beberapa setiap orang dari orang per orang itu menjadi sebuah bagian pembelajaran. Kadang dari si A, si B, si C itu bisa kita petik pembelajarannya. Nah, mungkin itu bagian dari sebuah pencarian cermin apa yang kita lihat pada diri seseorang. Ada aku di dalam aku. Ini saya ngomong kemana-mana ini, bingung saya juga. Apa sih ini? Nggak, ini hanya sebatas tuangan peneman pengisap ini saja, sama menikmati teh sambil menunggu dingin, karena ini sudah mulai, suhunya sudah mulai ya tidak perlu dikatakan panas, hangat lah, jadi bisa kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang peneman tidur, daripada ngomong ngalor ngidul, bagus dibikin konten ya. Oke, selamat berkumpul bersama keluarga. Alhamdulillah.